Baik, selamat pagi semuanya. Bertemu lagi kita di perkuliahan pendidikan kewarganegaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya? Saya harapkan semua dalam keadaan sehat walafiat. Tetap jaga kesehatan ya. Dan ya, sebisa mungkin tetap taat pada protokol kesehatan. Baiklah, hari ini kita akan berbicara tentang penegakan hukum yang berkeadilan. Ya. Jadi minggu lalu kita sudah bahas tentang beberapa hal terkait demokrasi ya, demokrasi Pancasila, ya, implementasi, kemudian hukum ya. Nah, pertama-tama sekali kita harus paham dulu, hukum itu apa? Nah, untuk itu ada beberapa ahli ya yang memberikan pendapatnya terkait apa itu hukum. Yang pertama adalah Ernst Utrecht ya. Kalau dari namanya kelihatan nih orang Belanda ya, Nederland. Nah, bagi beliau hukum adalah sebuah kumpulan yang menjadi pedoman hidup ya, yang berisikan perintah maupun larangan. Tujuannya adalah untuk mengatur supaya di dalam masyarakat itu ada tata tertib yang ditaati. Jadi perintah, larangan tujuannya mengatur supaya masyarakat itu tidak kacau. Ada ketertiban. Nah, ini harus ditaati oleh masyarakat. Berikutnya adalah Mokhtar Kusumaaatmadja, ini orang Indonesia ya. Dari namanya sepertinya dari Jawa Barat ya. Sepertinya saya ada dulu adiknya juga cukup terkenal, yaitu Sarwono Kusumaaatmadja. Nah, ini Mokhtar Kusumaaatmadja, salah seorang pakar hukum, berkata bahwa dari Indonesia bahwa hukum adalah alat bantu untuk semua proses perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Jadi alat bantu untuk perubahan dan juga alat pelindung, pemelihara, penertib masyarakat. Jadi sama, ketertiban juga ya, untuk melindungi masyarakat, memelihara masyarakat, penertib, memberikan ketertiban. Nah, ini fotonya beliau, Mokhtar Kusumaaatmadja yang sebelah kanan, Ernst Utrecht yang sebelah kiri. Nah, ini Thomas Hobbes ya. Thomas Hobbes salah seorang pemikir dari Inggris ya, berkata bahwa hukum adalah suatu aturan yang menguasai kehidupan masyarakat baik secara paksa maupun tidak. Nah, ini hukum dibuat oleh pihak yang punya kekuasaan. Kalau berkaca pada teori beliau tentang kontrak sosial ya, ya berarti masyarakat yang punya kekuasaan memberikan kuasa mereka ya secara individual kepada pemerintah yang bernama Leviathan. Leviathan ini kemudian yang membuat hukum, yang punya kekuasaan. Jadi kesimpulannya hukum adalah sekumpulan peraturan yang mengatur, melindungi, memelihara ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Jadi mengatur, melindungi, memelihara ketertiban. Sekumpulan peraturan yang memiliki 3 fungsi itu. Dan pada dasarnya dibuat oleh pihak yang berkuasa, karena kalau tidak ada tidak ada kekuasaan di belakangnya, ya hukum hanya sekedar menjadi norma moral, tidak bersifat memaksa. Ya. Karena hukum itu sifatnya kursif, ya. Beda dengan moral, sifatnya persuasif. Kalau hukum bersifat memaksa, moral bersifat persuasi, ajakan. Karena masyarakat harus patuh pada hukum. Itu yang membedakan hukum dengan moral. Nah, itulah kesimpulannya ya, pengertian hukum. Nah, ini Thomas Hobbes fotonya ya. Government is necessary not because man is naturally bad, but because man is by nature more individualistic than social. Jadi homo homini lupus, pandangan dia ya. Mungkin serigala manusia selain serigala yang saling mencakar, ya mungkin karena saking individualistiknya maka saling tabrak, gitu, saling cakar gitu maksudnya. Gitu. Homo homini lupus. Nah, Thomas Hobbes yang tadi ya, beliau filsuf Inggris mengeluarkan pendapat sebuah frasa yang terkenal, homo homini lupus. Inilah kodrat manusia, esensi manusia, yaitu serigala bagi lainnya.
Jadi manusia seperti halnya serigala memiliki nafsu yang tidak baik untuk menyerang manusia lainnya. Nah, hukum kemudian memberikan batasan dan pengaturan pada masyarakat manusia sehingga tidak ada lagi kondisi saling mencakar. Nah, inilah gambaran Homo hominidus saling mencakar seperti serigala ya. Tapi dia mungkin lupa kalau serigala itu ada pack ya, mereka biasanya berkelompok, hidup berkelompok. Nah, sesama pack itu tidak saling mencakar kecuali jika mereka berebut kepemimpinan gitu ya. Nah, itulah. Baik, berikutnya bagaimana sekiranya ya problem penegakan hukum dan apa kaitannya dengan pentingnya penegakan hukum yang berkeadilan. Jadi pada dasarnya penegakan hukum dalam suatu negara kalau kita berkaca pada pandangannya Cronenberg ya, tujuan negara yang ideal, teori negara kesejahteraan, itu tidak hanya sekedar menjaga ketertiban, bukan hanya sekedar penjaga malam, ya, tapi juga mewujudkan kesejahteraan dalam masyarakat. Teori negara kesejahteraan, welfare state. Nah, inilah kalau kita lihat di Indonesia sudah ada di tujuan negara Indonesia, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar alinea keempat, Undang-Undang Dasar 45 ya, alinea keempat, yaitu untuk tujuan negara adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa ya, dan lain-lain sebagainya. Nah, itulah artinya teori tujuan negara Indonesia pada dasarnya sesuai dengan teori negara kesejahteraan dari Cronenberg tadi. Berikutnya 4 fungsi negara yang dianut oleh negara-negara dunia menurut teori tujuan negara. Yang pertama adalah yang tadi melaksanakan penertiban dan keamanan ya. Negara yang menggunakan hukum, menjaga ketertiban, menjaga keamanan. Yang kedua, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyatnya. Yang ketiga, pertahanan ya. Yang keempat, menegakkan keadilan. Itulah 4 fungsi negara menurut teori tujuan negara. Nah, untuk penerapan fungsi keempat, yaitu menegakkan keadilan, ya, maka fungsi negara dalam bidang peradilan itu seharusnya tujuannya adalah untuk membuat jadi nyata ya kepastian hukum, jadi merealisasikan kepastian hukum. Itulah tujuan negara jika kita berkaca pada teori yang tadi ya, teori tujuan negara, yaitu untuk menegakkan keadilan. Oleh karena itu maka fungsi negara dalam bidang peradilan harusnya difokuskan untuk merealisasikan kepastian hukum. Jadi jangan sampai ada yang tidak jelas status hukumnya, apakah dia bersalah atau tidak, gitu. Dia melanggar HAM atau tidak, itu kan harusnya negara memberikan kepastian hukum. Jangan sekedar mengambang kemudian tahu-tahu jadi menteri, gitu. Itulah persoalannya ya, itulah persoalannya di Indonesia. Hukum tidak memberikan kepastian hukum ya. Nah, sehingga setiap pemilu selalu saja ada serangan-serangan yang yang bisa memukul balik dia gitu, seseorang tersebut. Gitu. Baik, lembaga peradilan pada dasarnya didirikan untuk menjadi tempat mencari keadilan. Jadi bukan hanya sekedar untuk memberikan hukuman, tapi juga untuk memberikan keadilan. Itulah. Makanya jangan takut ketika seseorang sudah melakukan kejahatan, ya harusnya dia bersedia juga untuk diadili, gitu. Untuk diberikan keadilan, justice. Kalau dia tidak bersalah, dia tentu tidak akan takut. Nah, itulah harus direnungkan. Gitu. Nah, ada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait lembaga pengadilan dan badan peradilan. Dalam bidang hukum pidana kita punya KUHP dan KUHAP, hukum pidana dan hukum acara pidana. Dalam bidang peradilan kita punya peradilan umum, militer, agama, dan petun, peradilan tata usaha negara. Ada juga peradilan yang bersifatnya ad hoc, itu yang punya power, yang bisa menangkap, mengadili, memvonis. Itu pengadilan tipikor.
Dulu juga sempat ada seruan untuk membuat pengadilan HAM ad hoc Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, tapi sampai sejauh ini belum ada implementasi yang cukup signifikan terkait untuk penuntasan berbagai kasus HAM ya, yang pelanggaran HAM berat di masa lalu. Nah, inilah ilustrasi dari lembaga peradilan ya, ruangan pengadilan. Baik, ada 3 unsur dalam penegakan hukum yang harusnya selalu diperhatikan. Itulah. Jadi kepastian hukum tadi ya, kemanfaatan dan keadilan. Ini yang harus senantiasa diperhatikan untuk mewujudkan sebuah penegakan hukum yang berkeadilan. Ada kepastian hukum, gunanya apa, kemudian dan keadilan. Untuk itu ada aparatur hukum yang bertugas untuk menegakkan dan melaksanakan hukum, antara lain yaitu kepolisian yang bertugas menjadi lembaga penyidik. Bahkan juga di KPK dulu, mungkin sekarang juga masih ya, ketuanya kan juga masih kepolisian. Tapi dulu beberapa prajurit dan perwira polisi mereka juga menjadi penyidik KPK. Karena mereka memang kepolisian memiliki keahlian dalam hal ini, menjadi penyidik. Yang kedua, kejaksaan menuntut, memang tugas jaksa yang menuntut, kehakiman yang memutus perkara atau mengadili, memvonis, mengadili dan memberikan vonis. Itulah aparatur hukum yang bertugas menegakkan dan melaksanakan hukum. Nah, ini ilustrasinya ya. Ada yang bawa jaksa, polisian, kemudian pengacara dan hakim. Nah, kekuasaan kehakiman dijalankan oleh badan pengadilan dalam 4 lingkungan. Ada 4 lingkungan badan pengadilan. Yang pertama adalah peradilan umum, yang kedua adalah peradilan khusus. Itu peradilan khusus meliputi peradilan agama, militer, dan tata usaha negara. Peradilan khusus adalah peradilan yang mengadili perkara-perkara tertentu khusus dan mengadili golongan rakyat yang khusus gitu ya. Kalau militer ya militer saja gitu ya. Kalau peradilan agama biasanya hanya agama tertentu saja gitu ya. Yang atau mungkin berkasus terkait menyinggung agama tertentu. Tapi kalau yang dulu tuh kalau nggak salah Pak Ahok itu dipidana gitu ya, dihukum peradilan umum ya. Kalau militer ya misalnya perwira atau prajurit yang melakukan pelanggaran sumpah prajurit. Yang keempat, peradilan tata usaha negara. Ini misalnya terkait gugatan-gugatan perdata itu pakai petun ya, PT UN. Khusus. Nah, inilah ilustrasi lembaga pengadilan lagi ya, sebuah ruang pengadilan. Baik, itulah paparan saya ya. Jika ada pertanyaan mungkin bisa disampaikan di kolom komen atau via WhatsApp, atau mungkin jika ada kesempatan nanti kita bertemu di tatap muka online bisa disampaikan juga. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu di lain kesempatan. Ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.